Emas dekati level all-time high 2685, tapi pertanyaannya adalah apakah ini waktu yang tepat untuk dia tembus 2700 mengingat minim data dan juga tidak ada faktor pendukung untuk saat ini. Ya, setidaknya bisa disimpulkan seperti itu. Tapi kita akan lihat dari profil ataupun pergerakan US Treasury Yield berikut ini yang juga bisa saja menjadi alasan utama kenapa emas bisa mulai kenaikan. Oke, terlihat dari grafik US Treasury Yield ini kita sedang dalam fase penurunan dan ini persis dengan apa yang kita sampaikan kemarin ya. Ingat bahwasanya kemarin saya sampaikan bahwa dia sudah cukup dekat dengan level resisten sehingga ada kemungkinan potensinya ditolak ataupun rejection turun ya. Ini juga kaitannya dengan level historical. So, ya saya rasa ini cukup beralasan. Itulah sebabnya kenapa dia akhirnya ditutup dengan penurunan. Bearish candle berarti dua candle terakhirnya kita asumsikan adalah bearish engulfing. Otomatis kalau misalnya bearish engulfing, secara teori dia akan cenderung turun. Nah, perkiraan saya, kalaupun misalkan maksimal turunnya kemana, ya kita waspadai saja dengan long bar candle ini, dan itu berarti long bullish candle, seperti biasa 50%-nya di mana, kemudian bagian low-nya di mana. Jadi, nantinya kita punya dua support di sini, yang menjadi agenda utama dari pola penurunan. Kalau misalkan sampai dia sentuh support pertama saja, hati-hati, karena kemungkinan di sini bisa saja terjadi namanya rebound ataupun rejection. Ya, tapi kalau dia tembus lebih lanjut, maka yang harus diwaspadai adalah support keduanya. Kalau misalkan tembus, ya berarti otomatis emas dengan sangat mudah akan melanjutkan yang namanya kenaikan. Dan itu berarti penurunan dari US Treasury juga akan diimbangi dengan penurunan atau potensi penurunan US dollar. Di sisi lain, teman-teman hati-hati juga kalau misalkan ternyata support kedua ini susah ditembus, yang terjadi adalah dia rebound, dan itu berarti saatnya emas akan berpotensi terkoreksi. Nah, mengingat dengan apa yang kemarin juga kita kupas terkait dengan elite wave yang juga tampil dalam grafik H4 US Treasury Yield, Anda bisa lihat di sini, pola penurunannya sudah sangat bagus ya. Jadi kemarin betul ternyata wave kelima. Nah, penurunan ini apakah masih wave A atau dia masih sudah wave C ya? Kita lihat di sini. Kalau misalkan lihat dari penurunannya, hanya tidak ada yang cukup signifikan ataupun cukup berarti, sehingga kita bisa simpulkan penurunan saat ini bisa dianggap sebagai wave A. Jadi hati-hati teman-teman, mungkin saja di malam hari akan terjadi rebound untuk US Treasury Yield-nya, walaupun ya mungkin saja bersifat terbatas ya. Tapi pada dasarnya polanya adalah kita sedang mengarah kepada correction wave dan itu berarti sampai wave C, dan kalau kita gambarkan tadi berarti long bar-nya di situ dan itu cukup wajar ya untuk target penurunan. Nah, sementara kalau kita lihat dari USD atau US dollarnya, jelas di sini kontradiksi ya. Dia sedang mengalami kenaikan. Jadi agak sedikit bisa dibilang berlawanan ya. Biasanya kalau misalkan lihat dari US Treasury-nya turun, maka dolar akan mengalami penurunan juga. Oke, kalau saya cek dari grafik yang terjadi, saat ini bisa dibilang terjadi koreksi yang cukup sepadan untuk imbal hasil. Dan juga kalau kita lihat dari indeks saham yang juga mengalami penurunan, jadi saya asumsikan bahwa profit taking juga mengalami atau dialami oleh pasar saham. Nah, apakah itu berkaitan dengan kepanikan ataupun ketidakstabilan market sehingga akhirnya memicu permintaan safe haven? Ya mungkin saja, sehingga akhirnya yang kita dapatkan adalah penguatan ataupun kenaikan US dollar dibarengi dengan kenaikan dari gold ataupun emas. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafiknya, daily candle jelas ditutup dengan bullish lagi, tapi catatannya adalah dia jelas di sini. Ini adalah bentuknya doji candle. Tapi mengingat doji candle yang sebelumnya sempat terjadi, juga digagalkan dengan bullish candle, maka saya agak pesimis kalau misalkan kita akan dapatkan penurunan segera dari US dollar. Tapi kalau kita lihat lagi, kita geser lagi ke sisi kiri, kita perkecil grafiknya, maka dia sudah cukup dekat dengan resisten yang ini. Lalu kemudian juga terkait dengan long bar ini, karena 50%-nya ada sedikit di atas dari resisten pertama, kemudian juga high-nya di bagian situ. So, kita masih punya harapan bahwa dia akan tertahan di situ atau di situ ya, resisten 1 atau resisten kedua. Nah, ini berarti kita tinggal tunggu waktunya karena memang minim data. Jadi praktis saya tidak bisa memperkirakan apa yang akan terjadi pada malam hari. Tapi pada dasarnya karena market masih menunggu kepastian ataupun kejelasan dari stimulus yang diusung oleh China, saya rasa yang paling memungkinkan adalah dolar siap-siap akan berpotensi turun atau melemah dalam beberapa waktu ke depan. Nah, cuman masalahnya kalau dari sisi data ekonomi, kita cuma punya satu hal, yaitu retail sales besok malam. Oke, kalau gitu kita lihat dari pergerakan yang terlihat di sini adalah pound sterling yang ternyata jelas-jelas mengalami penurunan. So, skenario yang sempat saya sampaikan di awal pekan ini di hari Senin waktu live streaming, saya bilang siap-siap kemungkinan naik kemudian turun.
terutama turunnya adalah saat inflasi, dan inilah yang terjadi. Ini respon dari data inflasi Inggris yang terjadi tadi siang ataupun di jam 1 ya, dengan angka ternyata yang relatif lebih rendah daripada ekspektasi, 1,7% dari 1,9, bahkan turun dari 2,2%. Praktis itulah tekanan untuk BOE segera kembali menurunkan suku bunga. Itulah sebabnya juga alasan kenapa emas mengalami kenaikan, karena satu sisi Bank Sentral memangkas suku bunga, otomatis emas harusnya tetap dalam jalur kenaikan. Ya, saya rasa ketemu jawabannya dari data ekonomi tersebut. Nah, walaupun dengan catatan ya teman-teman, tidak ada korelasi langsung dari pound sterling ke emas. Oke, jadi kemungkinan posisinya hanya karena tekanan untuk Bank Sentral kembali menurunkan suku bunga. Alasan hal tersebut dibenarkan. Nah, ini berarti skenario yang sempat kita sampaikan juga kaitannya dengan potensi dari head and shoulder kelihatannya nggak perlu terlalu tinggi, teman-teman. Tadinya kita berpikir mungkin 1.3150 atau 1.3260 baru dia mulai penurunan. Yang terjadi adalah coret, dia tidak sampai ke situ, dia hanya sampai ke teritori 1.3100 dan akhirnya dia turun lebih rendah daripada zona orange ini. Targetnya kemana? Saya berpikir bahwa target yang terdekat berikutnya akan ada di kisaran ini, teman-teman. Praktis kita akan coba tunggu sampai 1.2940 sebelum nantinya mungkin sedikit rebound masih wajar, tapi kemudian kita akan tunggu sampai ke 1.2870 sebagai target potensial berikutnya. Nah, tapi dengan catatan teman-teman masih boleh sell untuk saat ini, tapi pasang stop loss di atas 1.3020 ya. Karena itu diartikan kalau dia balik lagi ke atas, berarti dia akan menguji level 1.3080 atau bahkan 1.3100. Daily chart-nya jelas di sini, dia membenamkan diri di bawah itu, dan berarti kita punya target 1.2890-an yang paling reasonable ya untuk beberapa waktu ke depan. Tapi dengan catatan, kalau misalkan di malam hari terjadi rebound, yaitu kaitannya dengan potensi pelemahan US dollar, berarti rebound pound sterling sangat wajar, tapi tidak diharapkan untuk naik di atas 1.3100. Oke, jadi pertahankan sell untuk saat ini karena respon ataupun reaksi dari data CPI Inggris yang kecenderungannya menekan Bank of England untuk menurunkan suku bunga. Nah, sebaliknya untuk crude oil sendiri saya juga masih tetap sell, teman-teman, karena dampak dari pola penurunan kemarin tembus 71.40 ya, otomatis ini sebagai resisten terbaru, berarti ini pun sudah cukup tinggi ya, tertahan di level 71.12 pantulannya. Berarti harapan berikutnya adalah penurunan lanjutan dengan catatan bahwa dia akan mencoba untuk target ke 69 kembali atau bahkan lebih rendah lagi ke level 67. Jadi harapannya adalah dia akan lanjutkan penurunan tersebut dengan angka yang lebih spesifik 69 atau 67 dolar. Nah, hati-hati kalau Anda tetap sell, Anda harus pasang stop loss. Stop loss-nya sebaiknya di atas 72 ya, atau di atas 7150 ya. Jadi ini yang harus teman-teman waspadai, karena ingat begitu dia tembus ataupun mendekati 50% real body dari long black ini, kemungkinan dia akan punya kesempatan untuk naik kembali ke level 74. Bagaimana kalau misalkan switch strategi menjadi buy? Saya rasa agak terlalu riskan untuk saat ini, kecuali kalau Anda dapatkan level 67 atau 66. Itu yang paling bagus. Nah, sementara kalau kita lihat dari daily chart, jelas di sini turun, tapi candlenya dibentuk dengan hammer, ataupun ya kita sebutnya hammer karena ada 2 atau 3 candle penurunan sebelumnya. Nah, otomatis patokan saya adalah 50% real body dari long white candle ini, sehingga kemungkinan penurunan yang kemarin terjadi itulah sudah selesai atau sudah menyentuh level 50%. Berarti otomatis untuk hari ini pun target penurunannya kelihatannya cuma 69.60 atau 69.70 ya. So setelah angka itu muncul, sebaiknya segera exit, tunggu wait and see terlebih dulu, dan cari pantulan untuk kembali sell atau cari bottom untuk lakukan buy. Tapi bagi saya, the best bottom price itu adalah di kisaran 67 atau 66. Selama itu tidak muncul, sebaiknya jangan coba-coba untuk mengalihkan ataupun lakukan buy. Nah, sementara kalaupun misalkan lihat dari emas, kelihatannya kita sudah berada di atas level resisten kemarin. Kemudian kalau saya perkecil sini, jelas ini semakin dekat dengan all time high 2685. Oke, tentunya Anda ingat kemarin saya sempat mengatakan bahwa secara step by step-nya masih dalam jalur kenaikan dari elite wave. Dan inilah yang terjadi, teman-teman. Di grafik 4, kalau teman-teman perhatikan, kenaikannya sangat rapi, sangat teratur. Jadi saya gambarkan kembali di sini. Inilah wave satunya, teman-teman. Posisinya seperti itu. Dan wave keempatnya adalah di bagian ini, ya.
Ini dikarenakan secara bertahap dia terjadi penurunan ataupun koreksi yang memang agak rumit ya, di sini agak kompleks. Sehingga saya menandai ini sebagai 1, 2, 3, lalu kemudian ini adalah 4. 4 sendiri itu adalah titik E ya, atau wave E. Jadi saya anggap di sini A, B, C, D, E. Dan kemudian wave kelimanya juga akan menyusun sebagai ABCDE ataupun 5 tahapan lagi teman-teman. So far yang terjadi adalah seperti demikian. Jadi saya anggap ini A, B, dan yang sekarang sedang terjadi adalah terbentuknya wave C. Ya, kita anggap wave C untuk kenaikan ya. Nah, nantinya kalaupun ada koreksi, saya tidak berharap dia turun di bawah wave A lagi. Artinya wave A ini berarti kalau misalkan wave A yang kemarin kita asumsikan itu adalah di 2665, maka sebaiknya tidak terjadi penurunan di bawah area tersebut. Supaya apa? Supaya nantinya bentuknya naik lagi, jadi ini adalah D dan E. Sehingga wave E di ujung ini, yang di ujung kenaikan, itulah yang kita sebut sebagai wave kelima final dari pola kenaikan yang utama, yang sejak kemarin kita tunggu dari pola ini ya. Nah, sementara kalau kita perhatikan lagi teman-teman, di grafik daily-nya ini cukup fantastis dan kemungkinan kita akan lihat 2700 sangat dekat untuk kemungkinan terjadi ya, walaupun belum tentu hari ini ya, tapi kalau misalkan berhasil tembus all time high 2685, saya rasa apapun bisa terjadi dan membuka peluang untuk kesempatan berikutnya. Nah, terakhir teman-teman, yang juga menjadi pertimbangan saya adalah terkait dengan pola pergerakan yang terjadi. Kalau saya asumsikan seperti demikian, maka yang sedang kita lihat atau yang kita amati saat ini adalah potensi dari yang namanya inverse head and shoulder. Nah, ini berarti neckline-nya yang ada di sini juga sudah ditembus. Otomatis neckline tersebut berada di 2665. So, apakah masih tetap pertahankan untuk lakukan buy? Yes, untuk saat ini belum ada perubahan. Buy masih tetap bisa dilakukan atau dipertahankan, terutama jika betul-betul tembus 2685. Hati-hati, kalau tergelincir kembali di bawah 2640, saran saya adalah switch strategi menjadi sell. Ya, jadi kalau misalkan tembus, maka kemungkinan yang paling baik untuk sell-nya adalah saat dia berada di 2630 ataupun 32. Dengan proyeksi target kemungkinan 2616 atau 2620. Tapi setelah itu exit karena kita harus tunggu lagi kabar berikutnya terkait dengan data ekonomi besok malam.